harus percaya sih satu sama lain tentang apa yang dibawakan juga, bagaimana cara mereka bisa mengcover dan lebih mendengarkan dari ya isi hati mereka, jangan dengarkan mungkin dari gempuran dari ini ya, suara-suara luar lah ya. Pressure ya. Pressure luar, bener. Oke, dan lanjut lagi Aura untuk first pick. Cloud, Matilda, dan Chip. Ini dia untuk jadi hero yang di-ban juga. Dan kalau Chip di-ban, Loyi kembali akan menjadi senjata utamakah nanti bagi Aura? Karena menurutku kalau emang gak di-ban ya sama Rarkyu ini cukup lah bisa di first pick. Loyi ya? Mahal, iya. Ngelihat performanya Semahal itu kayak ya? tadi sih ngeri juga ya kan. Tapi Iya. fun fact gak sih Om tadi Aran gak makan nasi? Fun fact lo itu. Itu fun fact kan? Iya, makan beling. Jadi bisa ngebales, ngapain takut orang sama-sama makan nasi? Loh ini Aran gak makan nasi ya. Emang ada beberapa yang kayak gitu. Oke. Apakah Loi akan masuk ke deretan band? Karena kalau misalkan ngelihat dari game sebelumnya, Fredrin ternyata yang ditutup membuka Nolan. Membuka juga Loi, berarti nih mencoba untuk kontes aja nih. Nolan gak sih? Karena Nolan juga berulang kali kita melihat dia masuk ke ban list kan, pick or ban. Ya. Siapapun yang nge-ban ada di first picknya biasanya langsung diambil juga. Dan Loi-nya bisa jatuh ke tangan Clay berarti. Dan Nolan setauku ini katam banget si Gugun ya. Tapi lebih mahal Loi. Loi untuk mereka. Loi mahal Loi ternyata. Nolan kalau disamperin juga kan kaget pastinya. Lagi farming kayak tadi ya. Iya. Tiba-tiba kok ada 3 orang, ada 2 orang di belakang. Kok bisa? Antar jemput siapa nih? Oke. Tapi ya untuk dua yang akan langsung diambil oleh RRQ. Nolan kah? Karena kalau ngelihat dari Irat juga dengan assassinnya, apalagi Nolan ya. Begitu power juga kan. Kemarin kita udah ngelihat Fanny, kemarin kita juga udah sempat lihat Lancelot juga di season lalu. Tapi ya Nolan kalau nggak diambil sama RRQ ini bisa jadi ke tangan Aura akhirnya jadi menang banyak ya. Dapat ini ya, dapat yang cukup power juga ya. Dari meta yang sekarang, tapi yang diambil adalah masih Nathan Novaria. Oke, jadi biar gak dikagetin setidaknya sekarang. Ini ada Novaria untuk bisa ngecek push. Atau bahkan kita bisa melihat untuk Bigetron Alpha yang sempat menghalau Loi untuk bisa melakukan diversion itu dengan Selena pula kan, Betul. Selena Nova. Ya pada Selena Novaria yang memang dipakai, tapi apakah memang itu dari Selenanya masuk nih untuk gameplay bagi Brusco? Makanya. Iya kan? Karena kan kita ngelihat tipikal Brusco itu yang Tempel. pasukan berani mati gitu kan, Betul. kayak Tapi Nolannya sekarang lepas loh, dan ini adalah 2 hero yang tipis yang bisa menjadi makanan Nolan. nah itu Pakito Nolan tuh Oh ya Pakito lagi babak sih. belur kan sih. Masih ada Pakito juga sekarang. Iya, karena kalau untuk hero-hero yang tanky masih banyak banget kan, kayak Minotaur. Tapi nggak kayaknya Barat ya. Kari. Oke, memang sangat-sangat ini ya ke arah Kari dari Kabuki, power banget Karibuki ini bukan sekedar nama saja. Dan Karinya juga tadi setiap kali berpartisipasi ya buat team fight, itu positioning dari Kabuki itu sangat bagus. Ada di belakang, nggak bisa dihit dengan lawan, dan dia bisa memberikan damage sebanyak mungkin, semaksimal mungkin buat Kari dia. Oh, Baksha dikeluarkan menuju ke arah banning phase yang kedua. Ini bakal ada Baxia dengan Barats juga ya. Oke, berarti untuk gold laner sama-sama udah dikeluarkan. Roamer masih ditutup nih berserta dengan XP-nya. Oke, kalau melihat dari romer-romer yang ditutup, ini kemana Kemana Mino gitu kan, yang biasa kita lihat Mino juga cukup power, udah mulai hilang. Atau mereka bisa ban Chow dengan Pakito? Chow Pakito bisa jadi keluar Kaja berarti ya. Kaja. Ini agak berat nah. Kaja. Kajanya memang suppress effect yang tidak bisa dihindari. Dan Api. Gak mau lawan Xbox ya. Gak mau, Barat nanti jadi Dino Bakar Om. Capek dipegang gitu lagi. Apalagi waktu Xbox-nya udah punya Ice Queen One. Iya. Wah itu pelan banget kita jalannya jadi hero-hero melee kayak apa sih ini hero gitu. Oke, tapi ada komen nih dari Prince Aran. Apa tuh? Semua tim improve, jadi walaupun di bawah semua tetap kuat. Walaupun di bawah semuanya tetap kuat gitu. Ya karena memang beda match ini kan cuma satu-satu aja kan. Betul, tipis-tipis ya. Tipis-tipis abangku. Tipis-tipis. Kita bikin heptasis tengah lagu itu. Kenapa masih pakai abangku di belakang? Gak apa-apa kok ngeliat Yawi tuh, inget konten yang dia baru masuk Baru di datang Indo. sini ya. Iya, Baru lupa nih gitu. abangku, menyala abangku. Tapi nadanya lurus. Iya. Menyala abangku. Betul. Dan Chow Chow, ya. respect. All the injustice in the world. Oke. Ya ada Chow sekarang. Untuk dadakan apa lagi nih? Grok.
Grok ada loh. Grok ada, Betul, ada Minotaur ada, boleh. Ayo, banyak banget opsinya karena ngelihat dari pola band yang udah mulai shifting lagi ya kayak chip. Mungkin setelah diperbolehkan dipakai di minggu ke-5, itu kan masih belum banyak ya, kayak ada beberapa tim aja tertentu. Tapi sekarang kayaknya udah mulai masuk ke prio band sih. Iya karena worknya dia itu pasifnya dia cuma 20 second ya. Tiap kali masuk selesai team fight bisa masuk lagi. Bisa masuk lagi. Bisa pindah tempat dia. Nah, Minonya. Minonya dibuang. Oke, nah itu Y-Walk. Dan juga shortcut dia yang bisa ngechecking ini kan informasi di belakang purple buff kan. Bahaya tapi ya. Oke, tapi untuk pick keempat dari RRQ Hoshi, mereka membutuhkan satu sosok roamer dan juga XP lane harusnya. Kalau misalkan memang mau coba untuk bermain secara split push, Yep. Benedetta. Tato mereka mengejutkan, mereka ngambil Selena ini. Selena. Novanya mereka udah punya. tapi Grok. Kayak Grok dulu. Sekaligus bisa mendinai pilihan bagi Yawi. Oke, Masih Tapi- ada Pakito. masih ada Pakito dan hero untuk Yawi. Grok udah nggak ada, Chow, Kaja tidak ada. Hero-hero yang bisa melakukan screening. Apalagi yang bisa, tapi Tigreal jangan lupa. Tapi Ruby. Oke, ada Ruby ternyata yang diamankan untuk Yawi harusnya. Yap. Dan XP. Benedetta, Pakito dan kayaknya ini Pakito juga. Pakito oke, Benet juga oke. Aha. Yang jelas mereka masih butuh untuk bisa menabrak bagian belakang di RRQ Iya, ya. iya, mereka butuh akses ke sana ya. Untuk bisa memegang Nathan, Novaria, apalagi ini ada Novaria nih. Lebih mudah bagi RRQ Hoshi untuk bisa melihat posisi dari pemain-pemain Aura. Oke, dan Pakito lagi. Your team is picking. Tidak ini ya apa namanya, ya nggak perlu badan lagi kan. Udah Udah ada barat. titip damage saja. Mhm. Titip sekali 2 jab, kabur. Dan Aran ini tidak luput dari pandangannya, tidak meluputkan pandangannya terhadap Clay. Dari tadi targetnya ya Clay, Clay. dan Clay. Ya antara Clay atau Nathan ya sebenarnya. Tapi Skyler. nah Nathan dari tadi di lock sama Yawi, jadi kayak punya job desk-nya masing-masing loh. Ya lu urus Skylar ya, gue urus Clay ya. Ya, dan kita sudah melihat ya betapa tebalnya di sini dari Aura sendiri. Mereka udah punya badan yang besar di depan ya. Ada Barats bersama dengan Ruby yang bisa menjadi badan. Pakitonya bisa masuk langsung ke belakang dengan double jab dia. Dan jelas akan menjadi tugas bagi Loyi untuk mengirimkan pasukan mereka untuk berada di titik yang nggak bakal diduga oleh Arkeon. Lapu-lapu. Nice choice, lapu-lapu. Yap, hero team fight yang ya, bisa dibilang punya damage, punya stun juga. Tapi ya kita akan melihat seperti apa, karena ini adalah match point buat Aura loh. Iya. Dan Dia jelas- bisa mepet BTR lagi nggak nih dengan menang 2-0 juga? Ya kalau mereka mau mepet ya harus 2-0 juga. Ya, Harus makanya. 2-0 karena bisa jadi poinnya sama semua tadi ya. Jadi, Betul. Jadi dari sama, match jadi win-nya, sama. game win-nya juga. Jadi sama Iya kalau jadi 2-0. sama. Kalau 2-0 jadi sama total. Oke, kayaknya ini RRQ udah harus merubah kembali ya dari segi pola permainan yang mereka bawakan dari di game pertama tadi. Ya, dan mereka tetap menggunakan Nathan juga, berarti mereka butuh waktu untuk bisa menunggu agar Nathannya bisa online atau Nathannya sudah menyelesaikan item. Sedangkan dengan kehadiran dari Loyi, mungkin satu item dari Pakito ini bakal bisa merajalela dia. Bisa dikirimkan di bagian belakang untuk mengejutkan posisi dari Clay ataupun Skyler. Alright, tapi setidaknya kali ini Clay punya survivability lah ya dengan Tebus Astra dikit ya. recall-nya ya. Kayak kalau Vexana tadi bener-bener sedih gitu saya lihatnya. Yap. Udah gak bisa kabur lagi kalau gak punya flicker. Ya, Dan game kedua akan segera kita mulai. Kira-kira akan berakhir 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama? Yo wes, kalau begitu kita menuju ke game yang kedua. Let's go! oke. 1 poin berhasil untuk diunggulkan oleh Aura. Permainan objektif yang mereka perlihatkan juga itu menjadi modal utama. Tapi ya, kita akan melihat kali ini di area XP. Oh, Aran. Ini benar-benar ngasih damage dan Brusco. Yep, Brusco kembali terjebak satu hit. Akankah dia mengeluarkan ke arah flicker yang dimiliki Brusco? First blood Oh no. menjadi milik dari Aura. Bermain cukup nakal, Brusco-nya dipunish. Yap, berkat adanya tarikan tadi ya. Pasif yang dimiliki oleh Loyi tadi, rotation dispersion yang dilepaskan juga. Dan melihat dari
emblem yang dibawakan oleh Aran. Yap, sementara itu di bagian tengah Yeskiel masih berhasil selamat sepertinya sejauh ini dan berhasil keluar dari satu hal yang begitu menyulitkan yang membuat dirinya hampir saja terpick up. Yap. Oh ya balik lagi Aran, kukira dia pakai emblem assassin loh. Tapi dengan emblem fighter yang dibawakan bersama dengan Festival of Blood, tambahan 20% spell seal untuk bisa bertahan bersama dengan satu Rapture. Tapi Don pakai Brave Smite Om, dimana Brave Smite sekarang kan udah berubah ya. Betul. Efek lifesteal-nya dia hanya berjalan di saat terkena dengan adanya enemy. Betul, hero. Hero. Harus ke hero. Iya harus hero musuh. Ya, betul, tapi ada tambahan kan 1% dari 4% dikembalikan ke 5%. Buat tambahan HP. Tapi berarti udah nggak bisa dapetin dari wave minion, Nggak bisa, dari rip, jungle, nggak bisa. makanya. Tapi kalau presentasinya banyakan mana ya itu kira-kira ya? Banyakan yang sekarang kan, Banyakan yang sekarang ya? 1%, Tambahan ya. lagi tuh ya? 1%. Tapi dipaksa buat fight berarti ya. Betul, untuk tim Buset. fight. Dipaksa buat berantem nih. Tapi jangan lupakan juga ini Clay, dia bisa ngasih poke terus-terusan. Dan jangan lupakan tidak ada efek heal yang dimiliki oleh Aura. Yap, sementara sekarang Aran yang di bagian bawah memberikan damage begitu mematikan Donnya kehilangan 2 bar SP dan juga turtle-nya. Diganggu Gugun masih standby Yawinya pasang badan Aran yang memancing ke arah beberapa player. Akankah kali ini Yawi berhasil untuk bisa memberikan backup ke arah rekan-rekan karena Arannya dalam keadaan yang begitu sulit. Aran berhasil langsung diamankan tapi tidak untuk turtle karena turtle-nya berhasil langsung diambil juga oleh pemain dari Aura. Ditabrak langsung dengan satu wild shot dan menjadi korban tadi 2 orang di area tersebut. Yap, dan Gugun kali ini hanya bisa melihat dari kejauhan saja ya sebenarnya. Satu buah pergerakan untuk bisa mengirim Aran ternyata belum berhasil. Tapi pertukaran Aran ditukar dengan adanya Turtle. Tapi akhirnya bisa dipunish balik lagi dengan Grok yang bisa counter initiate. Iya, dan itu tidak terlalu menguntungkan buat Aura juga. Dan untungnya memang mereka belum terambil tadi orange buff-nya. Masih sempat buat dijaga juga. Tapi lihat, kekuatan dari Pakito yang sekarang yang dikarenakan item physical defense juga turun kan. Ya. Jadi membuat jabnya dia terlihat efektif sekarang buat di early game. Parah banget, nyeri banget. Tapi Irat menabrakkan diri ke tempat yang tidak tepat. Malah untuk sekarang Iratnya ditaringan I'm offended, selesailah sudah. Ini chain CC yang membuat dari Irat pun susah untuk bergerak. Dan sekarang pelan-pelan bakal ke arah top lane. Oh no, Skylar. Oke, Skylar langsung diajar begitu saja. Donra Wolfking tapi Skylar masih berhasil bertanda juga. Yeskiel tertinggal Skylar. Mekanik yang begitu indah. Yes, dan ini adalah satu buah rotasi yang sangat-sangat cepat dengan diversion. Groknya masih jalan kaki kan. Dia udah bisa langsung cepat ke atas untuk bisa ngegeng ke arah Skylar. Benar. Dan untungnya memang masih punya flicker tadi untuk bisa keluar dari situasi yang sulit. Dan pada akhirnya recall bisa dilakukan juga. Tapi untuk di area bottom lane-nya di sini masih cukup berimbang juga. Dan ya, yang berbahaya sebenarnya jangan sampai orange buff atau buff-buff penting dari RP Host ini bisa diambil Gugun. Yap, dan Brusco menabrakkan diri Wild Charge sudah langsung dikeluarkan Gugun, ditembakin lagi dengan entropi yang begitu menyakitkan. Karena Gugunnya berhasil selamat, tapi barusan ada sebuah portal yang dibukakan ke dirinya berhasil selamat. Tapi untungnya dia masih berhasil kabur, tapi tidak untuk Yawi karena masih dikejar-kejar pula. Astral Meteor dikeluarkan, efeknya begitu menyakitkan, ditembak kembali tapi Yawi sedikit lagi yang tersisa. Dikeroyok habis-habisan Irat dan juga Clay bekerja sama. Oke, Kabuki sendirian. Ini adalah satu hal yang baik di early game yang bisa dimiliki oleh RRQ Hoshi. Punish siapapun yang ada di depan. Dengan adanya Gugun yang mencoba untuk melakukan invasi jungle, tadi dia susah banget bergerak juga Om. Ya apalagi dengan physical hero melee dan ini Buset. sudah mulai terlihat punya damage sekarang dari Skylar. Oke, dan Don sakit banget damage yang bisa dihasilkan. Brave Fighter yang tadi langsung menabrak ke bagian belakang. Wow, Yeskiel baru hadir jadi korban loh. Iya, baru spawn. Bahkan udah nggak ada flicker juga kan tadi yang dimiliki sama Yeskiel. Tertimpa dengan adanya Brave Fighter, ditembak lagi juga dengan Astral Sphere. Ini ngebuat map control dipegang sama RRQ Hoshi Om. Iya agak susah untuk bisa keluar tadi karena ya banyaknya sisi yang dimiliki oleh Aura dibalaskan juga dengan sisi. Dan bahkan dengan damage yang sudah bisa diberikan Skylar dengan item yang selesai kali ini. Feather of Heaven yang selesai menuju ke Starlium Side. Dan Arana juga udah nggak bisa semena-mena di game pertama ya. Mungkin Betul. tadi kita ngelihat juga banyak hero-hero yang cukup squishy apalagi udah snowball. Dan sekarang targetnya mau ke siapa? Ini Clay susah banget loh disentuh di belakang. Nah itu dia, beda dengan game 1 ya. Dimana yang sekarang Clay ini bisa punya kekuatan untuk nembus dinding. Astral Recall. Power dia. clear cepet, range-nya juga lebih jauh ya Om. Ya dan kalau memang mau mengandalkan ya efek kejut ya berarti diversion dari Yeskiel yang harus dipergunakan bersama dengan Aran. Oke, masih Aran. Ini dia Brave Fighter-nya sakit banget Aran. Uh-oh. Satu terakhir mencoba untuk kabur Aran mendapatkan sedikit shield. Satu lagi pukulan tapi Aran sepertinya masih berhasil selamat. Walaupun dirinya pun berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Don
1 untuk 1. Namun itu pernah berbeda, Gugun menjadi korban pula. RRQ sudah menemukan bagaimana cara untuk bisa memberikan perlawanan terhadap Aura. Yes, dan tapi itu adalah satu backupan yang cukup cepat juga ya. Konsil, tapi kali ini outer middle turret akan segera dihancurkan tanpa bisa dijaga kembali oleh Aura. Ya, itu lebih ke Aran yang mau ngebait juga ya. Makanya dia tadi agak kembali. Mungkin berharap jamnya sudah cooldown. Jadi dia bisa dapetin extra shield. Tapi ternyata terlambat dan dia harus tumbang terlebih dahulu. Oke, kali ini 8-3 poin kill yang sudah terlihat. 1.800 gold lead yang dipegang oleh RRQ. Objektif mereka pegang, map mereka kontrol. Jadi ini adalah asa untuk mereka untuk menyamakan keadaan dulu nih. Iya, gimana untuk damage deal-nya ada Don. Yang memang bisa menabrak sekarang. Dari RRQ Hoshi mereka bisa nabrak di depan. Mereka punya Grok, Baxia, dan bahkan dengan adanya lapu-lapu ini bakal cukup memudahkan untuk mengusir Kabuki bersama Oke, dengan tapi Yeskiel. Wild Charge barusan langsung dikeluarkan beserta dengan satu flicker tadi yang sudah terlihat. Pertempuran kembali terjadi di main. Tropi udah dikeluarkan pula. Gugunnya harus nahan badan, begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi Turtle kali ini tetap berada di dalam pitnya. Aran mencari informasi. Mereka semua pemain Aura harus mundur dulu. Ya kayaknya nggak bakal dikontes sih. Ngeliat HP-nya juga udah mulai tergerus. Apalagi Gugunnya udah nggak punya Detonas Welcome. Akhirnya Turtle jatuh kembali ke tangan RRQ Hoshi. Ya, ini momentum sedang dipegang oleh RRQ Hoshi. Mereka jangan sampai kehilangan tempo juga ya. Sebagaimana Skylar ini sudah terlihat cukup bebas bisa memasukkan damage demi damage karena begitu kuatnya lini depan yang juga bisa ke-deliver damage. Lapo-lapo dengan Bravest Fighter. Oke, Yawinya hadir dengan konsil tadi yang udah dikeluarkan. Mereka berpindah tempat, gagal untuk bisa mendapatkan karena satu Inotara di bagian bawah. Oke, kembali kita melihat untuk adanya satu buah dominasi yang diberikan oleh RRQ. Dan usaha dari Aran untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari RRQ ini belum berhasil. Dan di Yeskiel, buset. Satu kali asal skill ditembak, hilang setengah. Sakit ya. Dan ya dari Aura mereka berusaha untuk mencari jalan yang lain seperti split push. Tadi kalau kita lihat di bagian topnya Aran sudah mulai mendorong untuk satu wave minion. Buset, dan ini mereka mencoba untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Skylar. Tapi Skylar ternyata masih berhasil kabur. Bahkan Skylar harus menjadi satu korban yang ada di bagian belakang. Dikejar habis-habisan oleh Aran. Aran begitu bernafsu. Dan Skylar berhasil diajar. Tapi Aran terpisah dari rekan-rekannya. Ada konsil di mana Aran yang dikejar habis-habisan. Aran akan bisa bertahan. Tidak. Yang jelas Aran mission complete untuk bisa mendapatkan Skylar. Ya walaupun memang menukarkan dirinya ya, tapi Skylar yang akhirnya tumbang Om. Betul, itu yang dicari dari Aura ya. Jangan pisahkan agar damage dealernya ini nggak dekat dengan teman-teman yang lain. Dan tanpa kehadiran dari Skylar, mereka akan cukup susah untuk bisa cepat menumbangkan antara Gugun atau mungkin dengan Yawinya. Pas dari pasukan pengamanan dari Skylar yang memang harus dilakukan dari tadi dan sudah berjalan sesuai rencana, tapi memang pengejaran dilakukan oleh Aran juga. Sedangkan kita akan melihat saat lagi Lord akan segera muncul. Dan di Yeskiel kali ini ruang geraknya dibatasi Om. Iya. Gak bisa yang diversion semena-mena kayak tadi lagi di game pertama. Ya, karena jelas kalau memang sampai salah posisi atau sudah terpantau juga, dia tidak akan mudah untuk melepaskan diversion. Oke. Dan mungkin sampai dengan sejauh ini ya, kita melihat bagaimana Aura akhirnya mereka menemukan pola mereka di mana mereka harus fokus. Ini untuk cepat mencari keberadaan Skylar dulu. Karena sementara tim fight sedang berlangsung, kan Skylar sebenarnya terpisah dari teman-teman yang lain. Ya. Dawn lagi di depan, terus juga si Irat juga lagi di depan. Harus. Dan kemungkinannya di sana untuk bisa pick off Skylar. Semua mata harus tertuju pada Skylar ya sebagai super Waduh. damage juga. Ini Gugun ditabrakin lagi nih, kita lihat di mana Entropy udah langsung dikeluarkan. Gugun kehilangan begitu banyak HP yang mendadak. Begitu saja bahkan sekarang pertempurannya langsung dimenangkan saja oleh Laki dengan begitu banyaknya damage yang bisa dihasilkan oleh Skylar. Yap, dan 3 pemain dari Aura berhasil untuk dihilangkan. Menjadi satu kesempatan mengeksekusi terhadap Lord secara free walaupun usaha dari Aran itu ditukar dengan adanya turret di area top lane. Yap, karena memang lagi posisi juga 4 lawan 5 ya. Yap. Dan tiba-tiba engagement yang manis tadi dilakukan oleh RRQ Hoshi. Mereka berhasil untuk masuk dan bahkan mendapatkan Gugun. Waduh, dikejar lagi dong. Skylar sekarang udah pede banget. Dia punya item, dia punya damage, dia siap untuk mengajar siapapun. Tapi Kabuki dilemparnya berbeda, mengatakan damage begitu mematikan Skylar. Satu hit terakhir dan Skylar masih berhasil selamat. Tapi Kabuki lah yang menjadi korban. Satu hit terakhir nyaris. Skylar bisa ditumbangkan tapi dengan satu flicker. Berhasil untuk bisa menyelamatkan dirinya dan backupan dari Brusco pula yang akhirnya membuat dari Kabuki hilang pertama kalinya. Ya, dan ini berarti Aura mereka akan cukup sulit ya untuk bisa melakukan defense. Ya meskipun memang sebentar lagi Kabuki akan kembali respawn. Tapi dengan tidak tumbangnya Skylar, levelnya dia, goalnya dia ya jelas akan sangat susah untuk bisa dikejar. Yep, udah level 13 pula untuk sekarang ya. Damage yang bisa dihasilkan akan bisa menembus atribut-atribut siapapun dari pemain Aura.
Yap, dan Lordnya masih ditahan dulu agar produksi dari Super Wave Minion terus-terusan berjalan. 3 base turret sekarang disisakan. Aura harus melakukan defense seperti apa karena kalau melihat keadaannya kayak gini, Yeskiel juga untuk diversionnya mau kemana nanti? Iya, tapi sebenarnya bisa sih kalau misalnya buat Aura sendiri mereka punya satu kesempatan, satu momen ya lepaskan diversion di mana mereka bisa coba untuk main di sana. Tapi dari RRQ Hoshi ini mereka udah pegang kendali sekarang di game yang kedua. Ini beda banget. Di game pertama mungkin mereka bisa dikendalikan dari awal. Tapi kali ini di game yang kedua mereka lah yang berhasil untuk membalaskan apa yang Aura coba untuk lakukan ke mereka. Jadi re-engage mereka luar biasa. Yap, dan game fact by GoPay, Karibuki menjadi most pick heroes buat Tinggi Karibuki loh ya. ini. 9 kali 88%. Wow. Kalah sekali berarti ini. Harusnya ya. Dan Yep. ini apakah akan menjadi rapor merah atau akan tetap membuat dari win rate-nya semakin tinggi? Makin besar lagi ya. Iya. Nah, ya, tapi sejauh ini Clay juga masih cukup baik-baik saja. Masih cukup aman di belakang dengan Novaria. Sangat susah untuk bisa mencari Clay. Ini dia Brusco lewat belakang. Wildcard akankah dikeluarkan tapi Provnet terlebih dahulu. Tapi Gugunnya tertinggal sendiri. Gugun Clay? tidak akan lama lagi umurnya berbeda. Clay-nya berhasil langsung dibabar habis. Tapi Skylar coba lihat. Skylar lewat tengah. Akankah mereka berhasil untuk pulang dan juga menggagalkan apa yang akan dilakukan oleh Skylar. Tapi Skylar masih berusaha untuk bisa menghancurkan ke arah satu base ada di bagian tengah. Skylar pergi tapi Aran juga berhasil menggocek ke arah beberapa player di mana Don dan juga Iran mengejar ke arah dirinya Aran. Sedikit lagi SP di dalam tubuhnya Aran masih berhasil menggocek pula tapi ada Iran. Akankah dilemparkan untuk berbeda? Kabuki langsung di flicker begitu saja. Tapi Yawi sedikit lagi bahkan Aran yang pun langsung pergi hilang di tempat yang berbeda. Yeskiel akankah masih sempat bisa menghilangkan ke arah satu wave minion ini. Karena masih ada entropi yang udah langsung dikeluarkan tapi Gugun pun udah hadir. Bersiap untuk bisa mempertahankan ke arah base terakhir mereka. Dan Aura masih bisa bertahan walaupun hanya menyisakan 2 pemain mereka. Dan disiplin gaming dari RRQ Hoshi mereka memilih untuk setup aja terhadap Lord. Iya, dan sepertinya Aran tadi berusaha untuk mencari 1 point kill juga ya. Di mana dia berusaha untuk melakukan double jab. Tapi sayangnya jab yang pertama masih miss. Dan kali ini Lord akan jatuh ke tim RRQ Hoshi. Oke. 1 Blood Wing kali ini udah selesai buat Skylar. Oh, Semakin tebal. sustain lagi dia. Iya, lebih tebal, lebih sustain, punya damage, Ada punya shield. movement speed apalagi sih yang dicari memang. Karena sangat susah untuk bisa mencari pemain-pemain RRQ Hoshi. Dan lihat bagaimana butuh investasi yang besar banget tadi. Yap. Itu 4 pemain diversion loh di belakang untuk bisa menembangkan Clay. Dan Gugun ini udah babak belur ya Om ya, kayak Udah gak tahan gak sih buat Udah udah nggak gak bisa. bisa nahan Iya. ya. Dan bisa dibilang Aura, pertahanan utamanya dari Gugun juga ditabrakin lagi oleh Iran. Barusan kita lihat akankah ada entropi yang udah langsung dikeluarkan pula oleh Skylar. Lordnya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Tapi barusan Defense and Rotation semuanya langsung dikeluarkan. Dan juga sedikit lagi bisa di dalam base utama yang dimiliki oleh pemain dari Aura. Gugun pasang badan di bagian depan Aran yang mencoba untuk menggocek ke arah yang berbeda. Namun untuk kali ini Aran menghilang dengan sangat cepat. Langsung saja mereka semua diajar habis-habisan. Bahkan untuk sekarang Gugun yang pun menghilang pula. Double kill didapatkan dan RRQ menyamakan kedudukan. Wow! Satu buah counter initiate yang terus-terusan dilakukan oleh Brusco. Membuat RRQ Hoshi menolak tunduk dan memaksa Aura ke game yang ketiga. Oke, pembalasan untuk game yang pertama tadi tidak memberikan nafas bagi Aura untuk bisa berkembang. Dan bahkan Auranya harus kempes tadi di game yang kedua. Dan ada Bigetron Alpha yang sedang tersenyum. Tidak akan disamakan lagi. Betul. Karena udah gak ada kesempatan untuk 2-0. Tapi akhirnya ya kita melihat bagaimana jawaban untuk kehadiran dari Loyi sendiri. Novaria yang dipakai oleh Clay ini sangat mengganggu dan sangat susah untuk bisa ditangkap. Skylar! Ini dia. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya dan Skylar pun Semoga lekas pulih. iya baru aja kemarin kan ya kita dapat kabar lah ya Skylar dalam keadaan yang tidak sehat tapi setelah mungkin ada beberapa penanganan hari ini udah berhasil lagi bermain bersama. Gokil. Baru sehat loh. Baru sehat Maksudnya, loh. Kita belum tahu ya sebenarnya masih udah 100% atau belum. Tapi kalau memang masih belum 100% sehat, udah main juga. Ini dengan performa kayak tadi. Wah, kalian harus doain yang baik-baik dah pokoknya. Yap. Wow, tapi ya sekali lagi sini dengan game yang siapa yang lebih agresif di awal sebenarnya ini mereka bisa pegang kendalinya loh. Yap. Sampai dengan snowball-snowballnya juga bisa didapatkan. Dan game kedua, RRQ. Mereka sangat susah untuk bisa ditabrak dan mereka yang ngebalikin. Apa yang diinginkan Aura tidak diberikan tadi. Re-engage. Itulah yang terjadi di game yang kedua. Ya. Hero counter initiate ternyata ya. Iya. Yang memang menjadi jawaban juga di saat
Yawi mau coba untuk bikin inisiasi, ditabrak balik Wachars dengan sisi yang lebih pasti juga kan dengan stun yang cukup lama. Ya udah itu jadi momen juga terus-terusan. Selain dari Brusco juga di game yang kedua ini Don luar biasa loh. Bagaimana tabrakan dia ke area belakang yang dimiliki oleh pemain-pemain Aura. Ini berimpact sangat baik. Yap. Ya skill jadinya nggak aman-aman. Iya Gak aman hidup. Udah gitu dia sebelum mau diversion udah kena poke duluan dari Iya. Novaria kan, dari Iya. Clay-nya. Banyak sih kayak gitu memang momennya. Apalagi kan kalau buat target ke Lapo kan susah ya. Dia kan gerak-gerak terus nih. Mau disiram itu ini gak kena-kena nih airnya akhirnya. Ada imun lagi kan. Betul, dan kita akan melihat untuk MVP dari game yang kedua akan jatuh ke tangan dari Brusco. Iya, ini Brusco dengan momentum-momentum yang bisa diciptakan juga, bisa mengcounter juga. Ya, layaklah kita nobatkan sebagai most valuable player kita di game yang kedua. Benar, dengan hanya satu death yang diterima di awal tadi ya. Iya, Karena first dia blood main, ya. Iya, dia main nakal juga. Lumayan dalam dari masuk ke teritori dari Aura dan terpunish, tapi hanya satu death. Setelah itu permainan dari RRQ terlihat mereka cukup stabil. Mereka bisa pegang dari turtle-nya sampai dengan lord-nya juga. Yap, karena mungkin berbeda ya dengan adanya Yawi dengan Ruby yang gak terlalu tebal-tebal amat juga gitu. Akhirnya gugur babak belur terus-terusan dari tadi. Yap. Ya, tuh, memang tugasnya Gugun tadi ya udah terima damage, tapi lambat laun kita melihat bagaimana Gugun yang tadinya mungkin lama ya dia bisa terima damage, lama-lama kok ini jadi cepat dia tumbangnya. Yap, dan pada akhirnya harus tumbang juga. Dan Aran yang dikirimkan sendirian di depan. Iya, untuk di early game gak terlalu tanky, gak terlalu tebal, belum bisa memberikan damage yang besar. Jadi bisa dipunish tadi. Dan ini adalah momen di saat RRQ akhirnya bisa pegang early-nya. Dan akhirnya gak berhenti. Semuanya dilepasin ya, dan dari Gugunnya memang selalu terpisah dari yang lain juga sebenarnya. Yap. Dia sendirian jalan, dia bisa dipunish, dan dia pada akhirnya harus tumbang. Sedangkan ya ini bertubi-tubi datang kan. Diversion yang coba untuk dimainkan dari Aura, kadang-kadang jadi pedang bermata dua juga. Ketika mereka lagi coba buat ambil mungkin hero-hero belakang yang dimiliki oleh RRQ Hoshi, itu biasanya satu bisa ditukarkan dengan banyak. Seperti waktu mereka dapetin Clay nanti ya, kita bakal lihat juga bareng-bareng. Tapi Iya. untuk tim-tim kumpul seperti Novaria, wah ini benar-benar sih. Play-nya di belakang bebas, terus positioning dari si Skyler ini udah pas banget, dia udah punya item, dia punya semuanya, dan bahkan untuk bisa kabur itu tadi udah dengan last hit, flickernya masih ready. Iya, itu satu hit lagi padahal ya. Dia ada regen HP juga tadi. Dan ini momen terakhir di saat adanya sergapan-sergapan yang dilakukan juga oleh pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Menciptakan wipe out dan base-nya terekspos. Tapi ya mungkin perbedaan dari game yang pertama dan kedua adalah yang bisa tersorot adalah dari Aran ya. Aran Iya. sekarang susah banget buat targeting. Dan Aran nggak dapat kesempatan seperti di game yang pertama. Bener-bener beda, dia bener-bener yang dikunci lah bisa kita bilang tadi. Dan akhirnya kita melihat statistik. Turtle dipegang RRQ Hoshi. Lord dipegang RRQ Hoshi. Iya. Ini cukup jarang, ini raport yang jarang kita lihat dari Aura. Dimana meskipun biasanya mereka kalah ya dari tim fight, mereka masih bisa untuk mendapatkan objektif. Lebih beda kali ini ya. Karena ternyata bisa diambil oleh RRQ Hoshi juga. Dari emblem setnya, ya tadi terlihat sekilas dari Aran dengan emblem fighter bersama dengan Festival of Blood yang dipergunakan oleh dia. Dan Don kali ini dengan Lapu-Lapu. Mengenalkan Melvic Roar, Hunter Strike, dan juga ada Rose Gold Meteor nih yang lebih murah. 300 untuk Rose Gold Meteor. Turun harga ya. Turun Turun harga, harga. Tapi ya dengan lapu-lapu damage ini ya enak banget karena yang tankinya udah di burst down abis sama Skylar kan. Udah tugasnya di situ Betul. dan dia tinggal targeting karena Kabuki, Heskiel, dan bahkan untuk buy one sama Pakito yang sama-sama damage juga. Ya ini bisa dimenangin sama Donnya. Iya. Dan ya, itu lihat bagaimana dari Skylar-nya sih, udah lengkap full item ya, dia semuanya Ya. juga. Warrior Boots, dan emang nggak ada item-item defensif sama sekali, tapi dia cukup pede karena dia sudah menggunakan, atau dia punya flicker, terus juga dia udah punya Blood Wings. Yap. Enak kan ada Blood Wings-nya, Tapi- extra shield lagi. Tapi berarti kita setelah update patch ya di Ah, ah. hari pertama untuk minggu ke-6 ini belum ada game yang menyentuh ke menit 15 ke atas Belum ya. ada. Betul, Belum betul, ada. Ini betul. benar-benar game cepat semua loh. Ya, karena memang mungkin tipikal ya dari update patch yang sekarang, karena physical defense, magic defense ini low ya atau rendah buat di awal. Oke. Itu harus bisa dimaksimalkan dengan ya udah punishment aja, fight aja di awal early. Karena kayak dari tadi yang udah berhasil snowball susah diberhentiin. Dibalikin betul. Susah banget. Kayaknya dari tadi yang menang semuanya yang pegang di awal. Iya. Iya kan? Dan itu yang bisa dapetin poin kemenangan juga. Dan akhirnya Loyi menelan kekalahan teman-teman semuanya. Dengan satu enchanted talisman NOD yang belum selesai. Dan ada glowing one yang dipakai Yeskiel.
Karena butuh damage follow up juga kali ya. Jadinya NOD-nya di skip di ketiga. Tapi ya untuk Rich Guy, Wow. by UBS Wow. Gold 951. Wow. Skylar. Apa-apaan Iya, ini? Skylar. Heeh. Tapi pastinya sesuai juga ya, mungkin dengan konsep yang dipakai Hoshi, mereka akan menitik beratkan, ini ada di Skylar. Kalau memang Skylarnya nggak bisa digapai, Skylar nggak bisa disentuh, mereka akan mudah untuk bisa dapetin kemenangan. Dan itu kelihatan tadi, waktu team fight, Skylarnya sangat-sangat susah untuk bisa ditarget. Dan yang kedua, selain dari Skylar, Clay-nya juga susah ditarget. Iya. Jadi ada dua akhirnya targetnya. Kalau cuma Skylar mungkin bisa ya, tapi karena ada Clay-nya nih yang Yep. mengganggu banget. Dan Clay juga selalu ada di belakang yang ready untuk menembak Astral Sphere. Ya, Iya. kalau mau